Kediaman itu tidak pernah tenang. Kemegahan yang terlihat di luar tidak menutup fakta bagaimana di dalamnya justru sepi tanpa kehidupan. Begitulah yang dirasakan oleh pria parubaya itu, ketika duduk tepat menghadap lurus kepada taman. Anda di sini Tuan. Cepat sekali kamu menemukanku Josh. Pria parubaya itu sempat terkekeh kecil, sebelum akhirnya terbatuk karena kondisinya yang memang sedang tidak enak. Anda tidak mau pergi ke rumah sakit? Tidak perlu. Ini hanya penyakit musiman. Orang tua sepertiku memang mudah untuk terserang penyakit di masa ini. Pria itu hanya bisa menuruti apa yang diucapkan oleh tuannya. Karena dia sendiri pun tidak tahu bagaimana dia harus menasehati tuannya. Anda tidak ingin saya mengundang tuan muda dan istrinya. Tuan Helik justru tertawa ketika mendengar ucapan Josh. Sekretaris pribadi yang merangkap menjadi tangan kanan kepercayaannya itu malah mengerutkan dahi keheranan. Kenapa tuannya tertawa? Bukankah tuannya ini selalu membicarakan tentang bagaimana hebatnya sosok James yang meski memiliki keterbatasan, namun tetap bisa membanggakannya? Dia tidak mungkin mau kalau aku mengundangnya terlalu sering. Sudah lama rasanya bocah itu tidak pernah lagi mau untuk bersamaku semenjak mamanya meninggal dunia. Josh menghela nafas. Tuan, masa lalu adalah masa lalu. Anda tidak bisa mengubahnya, kecuali masa depan yang mungkin saja bisa Anda ubah. Bukan maksud menceramahi, tapi saya yakin hubungan Anda dan Tuan Muda bisa berjalan lagi dengan baik. Pria parubaya itu hanya menarik satu sudut bibirnya ke atas. Tangannya dengan resah mengambil secangkir teh hangat yang beraroma herbal untuk diminum. Memikirkan masa depan memang tidak akan ada habisnya. Memangnya apa yang bisa Tuan Helik harapkan dari masa depan yang dia inginkan? Bahkan luka yang dia torehkan tidak bisa lagi menyatu karena beberapa alasan yang sulit dijelaskan. Aku sudah banyak menyakitinya. Dia adalah bukti bagaimana aku bersikap dan salah langkah. Aku bersyukur Alvaro mau membiarkan putrinya menjadi pendamping hidup James. Apa saya perlu meletakkan kembali mata-mata di kediaman Tuan Muda? Tuan Helik menggeleng dengan tegas. Tidak, dan jangan sampai kejadian saat itu kembali terulang. Tuan Helik ingat bagaimana dia mencoba memata-matai James. Sayangnya pria itu justru menangkap basah mata-mata yang sudah dia kirim. Kabar dari pria malang itu saja tidak diketahui oleh Tuan Helik dengan jelas. Aku hanya ingin Andrea menantuku, bisa sedikit membawa perubahan dalam hidup James. Anda begitu menyayangi menantu Anda. Hahaha, memangnya salah kalau aku memang benar-benar menganggap Andrea sebagai putriku. Setidaknya kehadiran Andrea di dalam keluargaku membawa dampak yang begitu besar. Pria dengan kulit lebih gelap dan rambut disisir rapi menggunakan minyak rambut itu mengangguk paham, justru dia tahu kalau tuannya ini sangat melindungi nona muda. Apalagi ketika dia diam-diam mencoba melenyapkan Tuan Jordi. James tidak lebih dari sosok anak malang. Tuan Helik menghela nafas, memejamkan matanya sejenak merasakan hembusan angin yang sejuk membelai wajahnya. Lalu bagaimana dengan Nyonya Kalia? Wajah yang semula rileks itu tampak kembali kokoh dan tegang. Sampai kapan Anda? Jangan membuat hariku rusak karena kamu membahasnya. Josh segera menutup mulutnya rapat, dia tidak ingin suasana hati yang tadi baik berubah menjadi buruk, apalagi pekerjaannya saat ini cukup menumpuk karena Tuan Muda menolak meneruskan perusahaan, meski Tuan Helik yakin James mau. Sebenarnya Josh ingin menyelidiki sesuatu yang membuatnya curiga. Tanpa Tuan Helik ketahui, sebenarnya uang bulanan yang selalu dikirimkan oleh Tuan Helik untuk kediaman Tuan Muda selalu dikembalikan. Lebih tepatnya Tuan Muda tidak pernah memakai uang itu sepeser pun. Hal ini juga baru diketahui oleh Josh saat pihak bank menghubunginya. Uang bulanan yang diterima juga tidak sebatas 3 digit, melainkan 4-5 digit. Sementara itu di kediaman Celestine, Andrea sedang membantu maminya untuk memilih gaun yang akan dikenakan saat acara pernikahan Raeli. Pernikahan sudah ditetapkan 2 minggu dari sekarang.
Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan karena permintaan Raeli mengadakan pernikahan megah untuknya dan Rio. Mereka benar-benar menyiapkannya semewah mungkin. Sampai-sampai harus menyewa gedung dengan kapasitas besar. Andrea heran sendiri, apa teman mereka sebanyak itu sampai harus mengundang banyak orang. Tepatnya ketiga wanita itu sedang berkumpul. Raeli yang baru pulang diantar Rio, Andrea yang pulang kantor langsung ke rumah, sementara Mami yang memang tidak kemana-mana hanya diam di rumah. Berkumpul dan duduk di atas karpet bulu premium ruang tengah. Mami benar-benar sangat menantikan acara pernikahan Raeli. Meskipun sebenarnya Mami sedih, putri bungsu Mami akan diambil orang secepat itu, ujar Mami saat memberikan ipatnya kepada Andrea. Raeli mengulas sebuah senyum manis dan kini bergelayut manja di lengan maminya. Jangan berkata seperti itu dong Mi, Raeli jadi sedih ini. Apa Raeli tidak usah menikah saja? Hush. Dasar anak nakal, kamu baru berpikir seperti itu di saat segala persiapan sudah hampir 50% berjalan, balasnya seraya menepuk pelan lengan putri keduanya. Andrea hanya diam melihat pemandangan di depan. Hatinya menghangat, namun kembali ketika dia mengingat bagaimana Raeli menginginkan dirinya mati, hari Andrea langsung berdenyut sakit. Raeli yang sadar kalau Andrea hanya diam saja dari tadi, segera menegur Andrea. Bagaimana Kak, sudah dapat model yang kakak inginkan? Tanya Raeli ramah. Ah, sudah kok. Aku mau yang ini. Andrea menunjukkan sebuah gaun cantik panjang berwarna nude. Bagian bahu sedikit terbuka dan menampilkan kesan ramping yang indah ketika dipakai. Mami menganggukkan kepalanya setuju. Pilihan kamu bagus sayang. Tentu saja, Andrea pasti tidak salah pilih kok. Raeli yang mendengar hal itu hanya menggumam dengan remeh. Kalau memang Andrea memilih sesuatu yang bagus, bukankah tidak mungkin dia mendapatkan orang seperti James? Bagaimana Raeli? Aku setuju Kak. Pilihan kakak memang tepat. Nanti aku kirimkan berserta jas untuk kakak ipar. Andrea terlihat ragu, dia benar-benar bingung apa dia harus mengajak James pergi saat pernikahan Raeli atau tidak. Mau bagaimanapun Andrea akan menghormati apapun keputusan James. Kenapa Kak? Apa? Kakak ipar nantinya tidak akan datang. Sial. Kenapa Raeli bisa menebaknya dengan mudah? Tampaknya Andrea lengah saat ini sehingga Raeli dapat membaca ekspresinya dengan jelas. Tentu saja Raeli tahu itu. Hubungan antara James dan Andrea tidak baik. Meski James pernah membelanya saat kasus proyek Lianem. Tapi Raeli yakin, cepat atau lambat wanita itu akan bercerai. Mami menoleh dengan terkejut. Tidak mungkin James tidak hadir, apalagi kalau disengaja. Kamu jangan seperti itu sayang, tegur Mami. Andrea menghela nafas, wanita ini benar-benar iya. Kenapa suka sekali cari masalah? Selama ini Andrea diam membiarkan tingkahnya, karena menurut Andrea, Raeli terlalu kekanakan. Aku juga tidak bisa janji Mi. Karena James sekarang sedang sibuk-sibuknya. Ah, iya juga. Apalagi Mami dengan Artadov Group akan berinvestasi pada proyek baru. Jelas proyek dengan skala besar, ujar Mami. Andrea menghela nafas lega karena Mami mau percaya, meski sekarang Andrea bisa lihat dengan jelas kalau Raeli sedang menatapnya tidak percaya. Raeli tersenyum penuh arti saat tatapan itu dilayangkan padanya. Kalau begitu sampaikan salamku pada kakak ipar ya Kak. Aku tidak mau tahu, kalian berdua harus hadir. Iya tenang saja Raeli, balas Andrea seramah mungkin. Kak, aku sebenarnya penasaran apa kakak ipar tidak bisa melihat dari dia lahir, atau memang karena saat itu ada sesuatu yang mungkin terjadi. Raeli sayang, Mami tidak ingin kamu mengatakan hal seperti ini lagi. Meski kamu penasaran, tetap saja rasanya tidak sopan ketika kamu menanyakan hal itu apalagi di depan kakakmu, Mami kembali menegur putri bungsunya. Raeli pura-pura menyesal. Ah maaf Mi, aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja aku pernah dengar dari beberapa orang,
kalau memang penyakit bawaan atau kelainan dari lahir, mungkin saja itu terjadi pada keturunan selanjutnya. Padahal sudah ditegur dan terlihat menyesal, Raeli memang tidak ada habisnya. Itu omongan dari mana? Hanya rumor yang tidak berdasar. Kalaupun terjadi, kemungkinannya juga sangat kecil. Keponakanmu belum ada saja sudah kamu sumpahi buta begitu. Kesabaran Andrea ternyata tidak setebal baja, melainkan setipis tisu. Dari tadi dia mencoba untuk menahan sesuatu yang ingin meledak. Tapi Raeli memang sengaja membakar tisu sehingga bisa berkobar besar. Kakak. Sudah Andrea, adikmu hanya sedikit khawatir. James memang buta dari lahir. Itu karena dulu Mama James pernah keracunan zat berbahaya. Jadi bukan karena pengaruh gen atau keturunan, jelas maminya. Andrea mendadak ingat kalau dia sedang menyelidiki masa lalu James. Mendengar mami bahkan sampai tahu alasannya. Tapi itu juga mami tidak tahu pasti Andrea. Karena dulu saat James berusia sekitar 3 tahun, mereka sempat akan mengambil tindakan operasi dengan beberapa donor yang tersedia. Sayangnya tidak bisa terlaksana karena saat itu James masih kecil. Mami cukup terkejut mengetahui kalau Tuan Helik belum kunjung mengoperasi mata James. Mami melirik Andrea sebelum melanjutkan. Operasi mata juga cukup sulit dilakukan. Keberhasilan bisa dikatakan cukup sulit. Terkadang orang sampai 2-3 kali baru berhasil. Pokoknya besok kalau kalian berdua hamil, jangan sembarangan makan atau menghirup sesuatu. Terutama kamu Andrea, mami tahu kamu cukup handal bekerja di perusahaan. Tapi jangan sampai albai masalah seperti ini, jelas mami. Andrea menahan senyum. Astaga Mi, aku saja belum sampai memikirkan anak. Raeli menarik satu sudut bibirnya ke atas. Wah, jangan sampai keduluan sama aku dong kak. Nanti anak kakak dipanggil adek sama anakku, ujar Raeli. Andrea hanya bisa mengulas sebuah senyum. Dia tidak habis pikir dengan jalan pikiran wanita ini. Kalau bukan karena ada mami di sini, dia sudah membalas ucapan Raeli saat itu juga. Kita lihat saja nanti. Mami malah tertawa mendengar ucapan Raeli. Kenapa kalian kompetitif sekali masalah anak? Mami juga tidak memaksa, jangan sampai kalian membandingkan anak kalian sendiri, ujar Mami. Kamu tidak merindukanku. James menghela nafas ketika mendengar suara wanita yang kini kembali hadir menyapanya. Dia masih fokus dengan buku braille yang dia pegang tanpa mau membalas. Andrea mengerucutkan bibirnya kesal, kenapa James selalu bertingkah menyebalkan seperti ini? Apa dia sengaja mau mengabaikan Andrea, padahal wanita itu sudah berusaha keras menempel padanya seperti lintah? Kenapa kamu tidak bahagia melihat istrimu pulang? Aku bahkan pulang telat, tapi kamu tidak mencariku, ujar Andrea dengan suara yang sengaja dibuat-buat terluka akan sikap James. Istirahatlah. Senyum Andrea kembali terbit, dia mendekat ke arah James dan berdiri di belakang pria itu. Ah, sekarang kamu mengkhawatirkanku ya? Sebenarnya apa maumu Andrea? Kamu, jawab Andrea cepat. Berhentilah bersikap gila. Gila karenamu. Andrea. Iya sayang, balas Andrea genit. Kamu memang benar-benar sudah tidak tertolong. Obatku hanya kamu. Ketahuilah Andrea beberapa hari ini selalu bersikap aneh. Kalau pada awalnya dia akan agresif, maka sekarang lebih agresif lagi. Kamu sudah tahu penyakitku bukan? Iya aku tahu, kenapa kamu tidak mengatakannya padaku? Hati kecilku terluka. Ucapanmu bahkan terdengar tidak serius. Tapi hatiku benar-benar serius. Cukup Andrea. Tapi kamu candu. James bangkit dengan cepat, ingin segera pergi menjauh dari Andrea. Tapi sayang wanita itu malah menariknya, membuat James mau tidak mau mengeluarkan tenaga yang begitu besar dan berhasil membuat tubuh Andrea membentur dinding. Wajah pria itu mendekat dengan nafas memburu yang terasa cukup hangat, bila dilihat lagi, akan semakin tampan. Berhentilah main-main Andrea.
Aku membiarkanmu bebas seperti ini bukan karena aku luluh. Tapi aku tidak ingin mencari masalah denganmu. Apapun yang kamu rencanakan, aku tidak akan pernah terpengaruh. Jantung Andrea berdegup kencang, namun ketika mendengar ucapan James, hati kecilnya merasa sakit. Apa karena James masih tidak bisa mempercayai dirinya? Apa sangat susah untuk menggapai hati James? Jangan mempedulikan urusanku lagi. Kamu hanya pion yang aku manfaatkan, Andrea, bisik James lagi, kali ini terdengar lebih rendah dari sebelumnya. Andrea memejamkan matanya, merasa seketika bulir bening itu jatuh tanpa bisa dicegah. Namun siapa sangka, bukannya mendorong James untuk menjauh, Andrea justru menarik tengkuk pria itu dan mengecup bibir James dengan terburu. Bibirnya bergerak gelisah seakan mencari sesuatu yang tidak bisa dia temukan. Hentikan Huff. Hentikan Andrea. James berusaha menjauh dari wanita itu sebelum kewarasannya menghilang. Katakan kenapa kamu belum bisa percaya padaku James? Apa karena pernikahan kita hanya sekedar pernikahan bisnis di matamu? Suara Andrea terdengar bergetar. Ciuman sepihak tadi sudah mampu membuktikan kalau hanya Andrea di sini yang berharap lebih. Kamu tidak akan bahagia bersamaku. Kenapa? Andrea berkata dengan suara rendah. Kenapa kamu mengatakan hal itu James? Hentikan sampai di sini Andrea. Jangan mencoba masuk ke dalam dunia yang sudah aku kunci rapat. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan. Andrea mencoba untuk tidak terseduh ketika air matanya kembali jatuh lebih deras. Dasar bodoh. Bagaimana aku bisa mengerti kalau kamu tidak mau mengatakannya padaku? Kamu benar-benar pria bodoh James. Kamu tidak tahu betapa terlukanya hatiku mendengar ucapanmu itu. Tidakkah kamu sekali berpikir kalau semua yang aku lakukan ini benar-benar kehendak hatiku? James hanya diam ketika tubuhnya masih berdiri di tempat. Entah kenapa dia merasa sesuatu begitu menyakitkan di hatinya. Kepercayaan dari dirinya begitu tipis. Dia tidak ingin berharap pada suatu yang hanya akan pergi suatu hari nanti. Andrea menatap James dengan sendu, dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau apa yang dikatakan oleh James sekarang hanya bentuk ketidakpercayaan dirinya karena penyakit PTSD yang dia derita. Baiklah James, kalau memang itu maumu. Aku tidak akan pernah menyerah. James merasa sesuatu sedang menggelitik perutnya. Kenapa Andrea malah semakin tidak goyah? Ingat James. Aku tidak pernah peduli mau seperti apa kondisimu sekarang, aku akan tetap menyukaimu. Andrea mendekat ke arah James, kemudian berbisik pelan. Telingamu memerah sayang. Andrea menghapus setitik air mata yang jatuh di pipinya kemudian melanjutkan. Aku tahu ucapanmu bertolak belakang dengan apa yang ada dirasakan hatimu sekarang. Oh iya, aku kesal sekarang. Jangan berharap untuk tidur seranjang denganku. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.